ada pertanyaan dari dosen kami, Ibu Teresa mengenai informasi pemasaran internal dan eksternal serta proses riset pemasaran. Jelaskan informasi pemasaran internal dan eksternal dan berikan contohnya. Baik, di sini informasi pemasaran sendiri itu adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat. Informasi internal pemasaran ada satu, siklus peranan sampai dengan Give all I have just to feel alive. lalu ada yang kedua itu sistem informasi To strive, one day I'll have what lalu contoh dari sistem informasi penjualan itu sendiri seperti jika Anda mempunyai 3 mobil bus berwarna merah terpanjang di ruang penyalur dan pelanggan menginginkan bus berwarna biru. Kalau si wiraniaga bus bisa membujuk pelanggan itu untuk membeli bus berwarna merah, perusahaan bisa salah dalam menangkap kesan bahwa pelanggan senang bus berwarna merah, sedangkan pelanggan itu menyukai bus yang berwarna biru. Yang selanjutnya, ketiga, itu ada basis data, gudang data, dan pengalian data. I fight to strive, one day I'll have. Contohnya, seperti database pelanggan berisi semua nama pelanggan, alamat, transaksi, masa lalu, dan data demografis dan psikografis atau minat, pendapat, dan sikap. Perusahaan menyimpan data-data dan membuatnya mudah diakses oleh pengambil keputusan. Berikutnya yang terakhir itu ada sistem intelijen pemasaran. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man. Berikutnya ada analisis lingkungan makro. Yang pertama ada FED. FED adalah minat masyarakat terhadap suatu barang pada waktu tertentu yang bersifat tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tidak penting secara sosial, ekonomi. I wanna live, I'm cold. Yang kedua itu ada tren. Tren sendiri itu adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan probabilitas tren lebih mudah diperkirakan dari Fed. Tren mengungkap bentuk masa depan dan memberikan dampak. Ask me, I'm ready. Looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending. Tiga itu ada megatrend. Megatrend adalah perubahan besar dalam sosial ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk, dan setelah terjadi perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara selama beberapa Top man, every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the. Pertanyaan yang kedua itu ada jelaskan proses riset pemasaran dan berikan contohnya. Di sini riset pemasaran itu sendiri adalah suatu penelitian yang sistematis serta diawali dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, hingga interpretasi dari hasil penelitian. Proses riset pemasaran. Terdapat 6 langkah dalam riset pemasaran yang efektif. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man. Setelah memutuskan pendekatan dan instrumen riset, pemasaran harus merancang rencana pengambilan sampel. Hal ini diperlukan 3 keputusan. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm not. Lalu saya memiliki 2 contoh dari riset pemasaran. Contohnya itu seperti apabila kita hendak berjualan pulsa, maka kita lakukan survei terlebih dahulu berapa harga pulsa di pasaran.
Tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita bisa menetapkan harga sesuai standar pasar, agar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Lalu contoh yang kedua itu ada, jika kita ingin memasarkan produk minuman juga tidak jauh berbeda. Misalnya kita hendak menjual es, maka kita harus lakukan survei es apa yang diminati masyarakat, lokasi berjualan yang strategis, serta harga yang bisa terjangkau oleh sasaran konsumen. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf.